Halo anak bioskop. Halo anak bioskop. Saya Hana Malasan berperan sebagai Diana. Saya Morgan Oy berperan sebagai Edwin. Saya Satin Zareta berperan sebagai Doti di film Pengapungan di Bukit Duri. Oke, itu dia ya anak bioskop ya. Kita move to question ya teman-teman semua ya. Boleh. Pertama-tama mungkin aku mau nanya apa kabar nih semuanya. Baik, Baik, alhamdulillah. Baik ya. Terima kasih. Oke, selamat untuk film barunya ya teman-teman Terima semuanya. kasih. Oke, mungkin pertama untuk Kak Satin dulu ya, Satin Zareta nih. Capek nggak sih ngomong kasar mulu? Jujur, kalau dilihat di filmnya kayak emang isinya seperti itu semua ya. Capek atau enggak? Lumayan karena mostly intonasinya pasti tinggi dan Oke. pasti teriak, ya Oh, kan? gitu. Mungkin lebih capek Oke. ke situnya sama sedikit. Jujur ini cerita ya, aku pas ngomong ada satu line specific this one. Cluenya adalah absen, tau nggak ya? Dengkulku Tahu. gemeter karena Serius? I've never said that word, apalagi that loud gitu loh. Terus Iya, abis iya. ngomong itu kayak cut, so kayak Badannya trauma, iya kayak anxiety. rasanya kayak marahin orang gitu. Iya, iya. Jadi kalau gak capek apa enggak, lumayan lah ya, lumayan. Oke, seperti itu jadi ya. Oke, nah ini kan aku udah lihat juga nih trailer dari filmnya ya. Nah itu tuh sebenarnya tuh menceritakan tentang apa sih film Pengapungan Bukit Duri ini? Film ini bercerita tentang isu kekerasan di kalangan anak-anak remaja, terutama anak-anak sekolah pada umumnya sekarang. Tentang kurangnya apresiasi terhadap profesi, terutama guru di sini, sama cerita tentang diskriminasi sebenarnya. Like diskriminasi as a whole yang dialami oleh negara kita. Tapi kalau misalnya mau dikulik lagi, ini adalah sebenarnya kayak karakterku sebagai Pak Guru Edwin, itu dia punya permintaan terakhir dari almarhum kakaknya untuk mencari anaknya. Jadi Pak Guru ini punya misi untuk cari ponakannya. Jadi dia pergi mengajar di beberapa sekolah. Sampai akhirnya dia end up di SMA Bukit Duri. Jadi dia harus mencari ponakannya sambil mengajar, menjadi teladan buat guru-guru, buat murid-murid di sana. Sekaligus dia harus berjuang bertahan hidup dari kebrutalan siswa-siswa di Bukit Duri. Gitu. Bukit Duri ini. Betul, dan jadi guru apa nih? Jadi guru kesenian. Oh, guru kesenian. Oke. Terus kalau Kak Satin dan Kak Hana jadi apa nih? Sebagai ini boleh cerita sedikit tentang karakter. Oke, di sini saya berperan sebagai Ibu Diana. Bu Diana ini guru BP, guru BK ya. Nah, justru tapi di sini Ibu Diana ini justru menjadi apa ya, ruang aman dan nyaman untuk mahasiswa, untuk siswa maksudnya siswa-siswa di sekolah Duri yang justru menjadi sebenarnya kan ceritanya ini lumayan gelap ya, kayak dark banget terus penuh dengan kekerasan dan lain-lain. Tapi di sini justru Ibu Diana jadi penerangnya gitu sebenarnya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau aku berperan sebagai Doti, itu salah satu murid di SMA Duri. Mungkin bisa dilihat juga dari trailer dan filmnya, Doti ini seperti apa. Dia adalah temennya Jeffrey juga. Dia punya geng juga, isinya ramai-ramai, cowok-cowok semua. Kebetulan dia cewek sendiri. Dia menemukan kenyamanan di situ. Dia menemukan teman-teman yang bisa mengerti dia. Walaupun cara pelampiasannya atau cara bermainnya tidak asik bagi orang lain dan ekstrim. Cuma dia salah satu murid bermasalah lah, makanya dia sekolah di situ. Oh gitu. Tuh. Oke. Nah, ini kan tadi tentang masalah-masalah yang terjadi di sekolah gitu ya. Nah, ini tuh boleh di-spill nggak sih? Ini tuh masalah dari sekolah terus jadi masalah satu kampung apa gimana sih nantinya? Basically ini sebenarnya masalah yang dihadapi oleh suatu negara, cuman karena terlalu besar cakupannya, jadi abang tuh memakai contoh sekolah gitu dalam sistem hierarki sekolah, dalam sistem pendidikan sekolah, itu kan yang kayak paling bisa masuk ya untuk istilahnya mengangkat isu-isu ini gitu. Mungkin juga karena film ini fokusnya ke sekolah, karena umur-umur segitu adalah umur-umur krusial tumbuh kembang anak remaja, yang dimana society dan lingkungan itu sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya, personality wise, mentality juga. Jadi makanya mungkin fokus ke situ karena umur-umurnya tuh umur-umur krusial. Umur-umur krusial ya, bener-bener. Terus gimana sih kalian memperdalamin karakter kalian masing-masing nih? Apa kalian ke STM gitu mungkin di Jakarta atau gimana deh? Gimana Bu Diana? Iya, Bu Diana. Oh, mungkin pendalaman karakternya banyak
sekali diskusi juga dengan Abang Joko ya, karena Abang itu biasanya selalu menyiapkan kayak character sheet gitu untuk kita baca, untuk kita dalemin background karakternya, mulai dari dia kecil tumbuhnya seperti apa, itu mempengaruhi akhirnya seperti apa Ibu Diana sekarang gitu. Dan Ibu Diana ini kan guru, kebetulan untuk referensi juga kebetulan orang tua saya, bapak saya itu kan dosen. Jadi memang sudah familiar juga dengan dunia akademik. Jadi udah tahu seperti apa kegiatan ngajar-mengajar dan juga seperti apa isu-isu yang ada di dalamnya juga, seperti apa challenge yang dihadapinya juga. Jadi itu sudah cukup familiar, lalu dijadikan dalam satu karakter ini dengan banyak diskusi juga dengan Abang sih. Gitu. Ya sama kayak Hana ya, kami dapat karakter sheet dari Abang, jadi sebagai background karakter, karena film ini kan menceritakan bukan dari awal kita ini ya, dari kecil gitu. Jadi background story ini akan menjadi back of the mind of the character yang akan kita perankan. Jadi itu karakter sheet, sama banyak ngobrol sih sebenarnya. Banyak ngobrol soal karakter yang saya perankan, terus keputusan-keputusan yang diambil gitu-gitu sih. Lebih banyak ngobrol sih sebenarnya. Oke, berarti Bang Joko Anwar tuh lebih detail juga ya berarti ya? Detail banget. Masa kecil, detail banget ya. gitu Jadi ya. kita itu udah menjadi hal yang harus di luar kepala kita gitu. Oke, menarik. Begitu Bu dengan Kak Satin gitu. Sama karena Abang really helps us untuk masuk ke dalam karakternya, dan karakternya juga jelas banget. Bahkan Abang tuh fun fact sampai ekstra saja di brief satu-satu. Iya, betul. Satu-satu. Menarik, keren banget Bang Joko ya. Terus ngomong-ngomong soal karakter nih, kalian ada nggak sih karakter film atau orang tertentu yang dijadiin bahan riset gitu mungkin? Nah, udah mungkin tadi kalau aku udah sempat mention ya sebelumnya, kebetulan Bapak dan Kakak juga itu ada itu ya, di dunia akademik, jadi itu salah satu yang dijadikan referensi juga, dan sisanya lebih banyak diskusi dan ngebentuk karakternya sendiri seperti apa. Sama diskusi sama Abang sih. Karena kan karakter yang mungkin kalau misal kita bisa lihat di luar kan mungkin berbeda dengan karakter yang akan kita perankan gitu. Jadi kita susah sih sebenarnya Jadi untuk malah beda lagi ya, untuk takutnya adaptasi malah gitu ya. mengacaukan atau takutnya malah bikin blunder kan. Soalnya kita udah dapat karakter background yang lumayan yang sangat detail gitu. Oke. Nah, BTW ini first time kalian ya kerja bareng sama? Iya, betul. Oh, kita semua first time ya, first timer. First time semua ya? Iya, first time ya. Oke, nah gimana nih rasanya di direct langsung sama Bang Joko nih? Selama syuting deh gimana pengalamannya? Dream comes true nggak sih? Iya. Kayak mimpi yang jadi kenyataan, tapi di luar itu sih seneng banget ya, seneng banget. Akhirnya bisa melihat. Maksudnya gini, kita sering mendengar orang-orang yang syuting sama Abang tuh kayak mereka tuh they had fun, they had a good experience. Jadi pengen ngerasain sih gimana, karena penasaran gitu loh. Oh, syuting sama Abang tuh kata orang tuh enak banget gitu. Jadi penasaran aja sampai akhirnya kesampaian. Bener ya. Enak banget, dan ngerasanya tuh sebenarnya bukan cuman menjalani satu project film aja, tapi juga sebenarnya kita banyak belajar ya. Ya nggak sih, belajar bukan di filmnya aja, di actingnya aja, tapi juga kita sebagai manusia tuh kita belajar gitu banyak dari Abang. Betul. Soalnya he's very caring and loving. Jadi dia menciptakan lingkungan yang seperti itu juga. Syutingnya sehat banget. Sehat banget. Kita nggak pernah. Kita nggak pernah jam pulang 5 sore. Betul. Oh iya. Betul. Malah biasanya sebelum jadwal, bisa misalnya jadwalnya itu jam 2 siang gitu. Kita selesainya sebelum itu. Bisa iya. Sebelum jam makan siang kita udah pulang gitu. Iya. Udah pulang Iya. gitu. Jadi semuanya se-efisien itu. Sesehat Betul. itu, seenak itu. Iya. Oke, itu dia ya, anak bioskop ya. Nah, terus itu kan tadi kalian ini ya maksudnya lumayan enak lah ya di lingkungan syutingnya dan lain-lainnya. Nah, apa sih kalau tantangan tersendiri buat masing-masing kalian ada nggak selama proses syuting? Tantangannya mungkin lebih mengolah skrip ya, mengerjakan point of view karakter masing-masing. Karena bisa dibilang ini salah satu, for me personally, this is one of the most intense script yang pernah aku kerjain. Intense script. Intense banget gitu. Jadi banyak sekali isu-isu yang diangkat. Jadi mungkin tantangannya itu ya, gimana caranya kita bikin ini tidak menjadi film yang terlalu berat, masih tetap entertaining, tapi di satu sisi kita masih mengemban atau pengen ngasih satu pesan buat refleksi orang-orang aja nanti pas yang udah nonton gitu. Jadi ya itu sih dari point of view aku itu.
Oke, kalau dari Kak Satin dan Kak Hana ada nggak? Kurang lebih sama sih ya, karena Oke. ini kan isu yang diangkat cukup penting gitu. Oke. Jadi gimana caranya ini supaya bisa nyampe dan risetnya itu jangan sampai salah juga dan supaya si pesan-pesannya juga bisa nyampe ke penonton, itu Betul. sih yang paling penting. Oke, tapi selain skrip nih ya teman-teman ya, ini kalian ada latihan fisik juga nggak sih? Untuk Ada. Buat persiapan khusus buat dan- magang ya. Oh gitu, apa nih? Ada Bagian workshop. persiapan. Jadi ada beberapa, bisa ditonton di trailer dulu kan, ada beberapa action koreografi gitu. Jadi ada workshop actionnya, ada latihan fisik, stamina, biar endurance-nya kuat, biar stamina-nya kuat. Itu sih. Oke, tapi itu Bang Morgan ada ininya nggak, stuntman-nya atau pas? Kebetulan memang disediain. Oke. Karena kan biasanya kan kalau proses syuting memang selalu ada kan dari Oke. produksi, ada stuntman-nya gitu, Ada ada stuntman-nya, betul. ada pemeran penggantinya gitu. Cuman karena rambut saya di sini hampir botak ya. Iya, betul. Botak sih enggak ya, Hampir 1 senti botak lah ya, ya, tipis basah. banget. Jadi mau di angle manapun tuh kelihatan. Oh, kelihatan kalau ya. bukan saya yang berani Bukan gitu. itu ya. Karena kalau ada rambut kan bisa kita colong-colong kan wig. pakai. Bisa. Iya, tapi kalau rambut sependek itu agak susah untuk susah. ngelihat angle-nya, karena dari belakang juga pasti kelihatan kalau itu itu bukan Morgan. Oke, berarti Jadi ya, mau nggak mau saya harus belajar, Semuanya. harus menghafal gerakan, harus Oke. nyobain gitu. Harus nyobain. Jadi first take selalu saya yang duluan. Morgan, oke. Itu pernah ada cedera nggak berarti itu? Apa? Berarti pas Ada selama lah syuting? benjol-benjol dikit-dikit. Oh, benjol-benjol. Aku seru sih kayak sama Omara waktu itu seru. ada maksudnya ada hit and miss, tapi kita manage to do it well. Ya. Oke. Nggak afdol kalau nggak Nggak ada afdol ya, benjol-benjol dikit. namanya juga. Namanya kalau belajar masak itu kan pasti kepotong, pasti ada lah jarinya gitu. Keiris gitu. Jangan kepotong, keiris lah gitu. Ada lah pasti. Coy, kepotong. Oke, ngomong-ngomong soal tantangan, kalau dari kalian pribadi masing-masing ada nggak adegan yang menurut kalian itu sulit banget dilakuin? Yang sulit ya. Sulit. Coba dari Satin. Mungkin karena sorry. Mungkin karena becoming someone that really far from myself, dan kayak itu adalah suatu gambaran terburuk seorang siswi kalau misalkan ditaruh di lingkungan yang salah seperti apa. Mungkin tantangannya adalah rasa nggak nyamannya itu ada banget sebenarnya. Karena I try to put myself in that situation di mana sebuah negeri sudah chaos, sebuah negeri sudah di ujung tanduk. Menjadi seorang siswi di lingkungan seperti itu, rasa nggak nyaman itu kadang suka keluar. Mungkin itu yang membuat aku dan Doti jadi connected, tapi somehow ya pasti ada rasa-rasa nggak nyaman dan overthinknya. Karena overthink juga di mana kayak situasi seperti ini tuh mungkin banget terjadi kalau misalkan sebuah solusi tidak cepat-cepat ditemukan untuk negeri ya gitu. Jadi ada kesananya juga di mana kayak ternyata menyeramkan juga ya kalau misalkan nggak cepat-cepat ditemukan solusi terbaik untuk sebuah negeri. Bisa kayak gini ya kejadiannya. Jadi kadang suka, karena abang tuh suka ngetik sesuatu nggak bilang. Iya. Dia suka nggak bilang Dia kalau suka ngetik. roll diem-diem. Dia suka roll diam-diam. Betul. Terus jadi ada beberapa mungkin adegan kemarin abang sempat cerita ada yang nggak ada di skrip. Kita semua lagi diem gitu, kayak lagi diem. Dan ternyata abang suka sama itu. Jadi dia pakai, aku nggak tahu about orang-orang lainnya ya, cuman aku pada saat itu lagi mikirin itu lagi kayak. Jadi mungkin itu kali ya, itu salah satu challenge dan iya ya, tapi abang manage untuk balik lagi menciptakan suasana syuting yang loving and caring. Jadi pikiran-pikiran tersebut mungkin sekelibat ada, cuman balik lagi kayak ya udah yuk kita balik lagi yuk gitu. Iya. Oke, menarik. Kalau Morgan dan Tanya? Challenge. Kalau aku sih mungkin scene ngajar sih ya. Scene mengajar karena saya harus menjadi guru yang supposed to be menjadi teladan buat para siswa di ruang kelas, tapi siswanya begitu. Oh iya benar. Siswa-siswa nakal gitu. Jadi itu yang mungkin agak challenge karena saya nggak pernah ada di posisinya menjadi seorang guru gitu loh, untuk bisa menjadi apa ya, bisa kayak mengajar atau menjadi teladan gitu. Jadi ya itu sih yang agak-agak tricky sebenarnya somehow, karena saya nggak pernah punya pengalaman seperti itu, tapi saya berusaha untuk mencoba memahami Edwin dalam posisinya seperti itu, karena dia berprofesi juga sebagai guru kebetulan. Jadi ya udah sih banyak diskusi sih sama abang, kayak abang apa yang harus Edwin lakukan pada saat seperti itu, gitu-gitu sih. Sama teknis mungkin ya, kalau scene Iya, teknis fighting ya. kan teknis gitu, jadi ya itu sih. Mungkin
tadi udah disebutin semuanya. Ini emang syuting film ini juga bikin kita mikir banget ya akhirnya. Oh iya ya, apa yang harus dilakukan, perubahan apa yang harus dilakukan dalam diri kita kalau untuk mencegah terjadinya hal seperti di scene itu gitu. Lebih banyak refleksi ke dalam ketika syuting pun dan ketika akhirnya udah selesai syuting. Tapi untuk challenge yang benar-benar secara fisik mungkin kita syuting di saat bulan puasa ya. betul. Jadi kebetulan saya berpuasa, jadi ada adegan yang lari-lari itu tuh lumayan. Iya, lumayan But you did kerasa. it. Tapi kayak dan emang gak banyak Iya, iya. take-nya karena yang abang sangat efisien Dan pulang juga. cepat ya. Jadi itu ya challenge tapi nggak terlalu yang berat lah. Ya, terlalu yang berat banget ya. Oke, nih keren banget nih Kak Hana ya. Oke, ada kamera juga di situ. Nah, terus ini kan aku juga lihat nih, ini setnya itu di tahun 2027 ya. Nah, sebenarnya ada apa sih di Indonesia di film itu? Which is ini kan 2 tahun lagi ya kalau dari sekarang. Baik lagi kalau di film itu kan sebuah negeri fiktif ya. Ya, so far yet so close kan. Iya, namanya cuman diambil dari Bukit Duri, Iya, cuman bukan betul. Bukit Duri beneran yang ada di Jakarta. Di 2027 ya. Sebenarnya ini cerita, jadi abang tuh pengen nawarin kayak ini loh, kalau kasih gambaran, kalau misalnya kita nggak mencari solusi yang terbaik untuk terhadap masalah-masalah yang sedang kita hadapi secara nationwide, mungkin ini yang akan terjadi. Bisa gitu. terjadi. Mungkin ini yang akan terjadi, gambarannya, dampaknya seperti itu. Jadi itu sebagai kayak apa ya kalau sebutan kalau di film dystopia near future gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kayak pengen ngasih gambaran aja sih sebenarnya. Kalau masalah-masalah ini nggak ditanggulangi secara benar dan tepat dan secara cepat, Bisa jadi. mungkin bisa Mungkin jadi bisa akan jadi. terjadi seperti ini. Nih anak bioskop komen di bawah apa yang harus segera ditanggulangi nih Coba. dari film ini ya, coba ya tulis di bawah ya. Di bawah perubahan apa? Perubahan Iya. kecil aja yang harus Iya. dilakukan kira-kira. Kayaknya small change is tetap matters ya. Yeah, really Banget. matters. Banget. Oke. Terus masing-masing dari kalian coba dong kasih satu kata buat film ini. Dan nggak boleh sama. Oke. Satu kata untuk Satu kata. Yep. Intense. satu kata udah. Satu. Ya, udah. Kamu intens. Aku apa ya? Kasar. Oh, mungkin penting ya. Ya. Iya. Aku mau ngomong crucial tadi tapi kayak it's the same thing with penting. Jadi, ayo. Jadi, Waktu woi. clock is ticking. Entertaining. Ya, Oh ya, benar juga, benar pastinya. juga. Kalau digabung jadinya make sense. Make Ya. sense. Tolong dong kasih tahu kenapa film ini wajib ditonton oleh para anak bioskop. Karena Penting. intens. Dan karena entertaining. Why not? Harus banget guys kita. Wajib Whole banget. package Harus in one. banget. Wajib Iya. banget. Halo anak bioskop, kami dari Cast Pengepungan di Bukit Duri, saya Morganoy. Saya Hana Malasan. Saya Satin Zaneta. Jangan lupa untuk nonton film Pengepungan di Bukit Duri. Tanggal 17 April Di Cinepolis. Yay, bye-bye.